Santos dari Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tentang neural network bersama teman-teman saya. Yang pertama, pengertian soft computing. Soft computing merupakan inovasi baru dari pembangunan sistem cerdas, yaitu sistem yang memiliki keahlian seperti manusia pada domain tertentu, mampu beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik jika terjadi perubahan lingkungan. Soft computing mengeksploitasi adanya toleransi terhadap ketidakpastian dan kebenaran parsial untuk dapat diselesaikan dan dikendalikan dengan mudah agar sesuai dengan realita. Metodologi yang digunakan soft computing yaitu sistem Fuzzy, mengakomodasi ketidaktepatan, lokal Fuzzy atau Fuzzy logic. Yang kedua adalah jaringan syaraf menggunakan pembelajaran jaringan syaraf tiruan neural network. Yang ketiga ada evolutionary computing, optimasi algoritma genetika atau genetic algorithms GA. Jaringan syaraf tiruan neural network. Definisi neural network menurut Haykin didefinisikan sebagai berikut. Sebuah neural network adalah prosesor yang terdistribusi paralel, terbuat dari unit-unit yang sederhana dan memiliki kemampuan untuk menyimpan pengetahuan yang diperoleh secara eksperimental dan siap pakai untuk berbagai tujuan. Neural network ini meniru otak manusia dari sudut satu. Pengetahuan diperoleh oleh network dari lingkungan melalui suatu proses pembelajaran. Kekuatan koneksi antar unit yang disebut synaptic wagons berfungsi untuk menyimpan pengetahuan yang telah diperoleh oleh jaringan tersebut. Lalu ada model matematika McCulloch dan Pitts. Pada tahun 1943, McCulloch dan Pitts memperkenalkan model matematika yang merupakan penyederhanaan dari struktur syaraf dan sebenarnya. Seperti ini contoh gambarnya, dan memperlihatkan bahwa sebuah neuron memiliki 3 komponen, yaitu sinapsi, alat penambah, dan fungsi aktivasi. Signal X berupa vektor berdimensi n, x1, x2, dan xn akan mengalami penguatan oleh sinapsi W, W1, W2, dan WNT. Selanjutnya, akumulasi dari pengetahuan tersebut akan mengalami transformasi oleh fungsi aktivasi F. Fungsi F ini akan memonitor bila akumulasi pengetahuan signal ini telah melebihi batas tertentu, maka sel neuron yang semula berada dalam kondisi 0 akan mengeluarkan signal 1. Berdasarkan nilai output tersebut sama dengan Y, sebuah neuron dapat berada dalam 2 status 0 atau 1. Neuron disebut dalam kondisi firing bila berhasil output bernilai 1. Sebuah neural network dapat dianalisa dari 2 sisi, yaitu ada bagaimana neuron tersebut dirangkai dalam satu jaringan atau arsitektur. Yang kedua, bagaimana jaringan tersebut dilatih agar memberikan output sesuai dengan yang dihendaki, atau algoritma pembelajaran. Algoritma pembelajaran ini menentukan cara bagaimana nilai penguatan yang optimal diperoleh secara otomatis. Berawal dari perkenalannya model matematika neuron oleh McCulloch dan Pitts, penelitian di bidang neural network berkembang cukup pesat dan mencapai puncak keemasan pertama pada era tahun 60 dan puncak kedua pada pengetahuan tahun 80-an. Penelitian dalam bidang ini dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu ada riset untuk meneliti proses informasi yang terjadi pada otak dan jaringan syaraf. Tema ini merupakan proses penelitian cara ahli medis dan
neuroscientist. Yang kedua ada penelitian teoritis untuk mendalami konsep dasar proses informasi pada otak. Kategori ini memerlukan ketajaman analisa matematika untuk menggali dasar-dasar teori dan proses tersebut. Yang ketiga adalah penelitian yang bertujuan memanfaatkan teori-teori yang telah ada untuk aplikasi. Dalam hal ini perlu sekali memperhatikan tingkat akurasi sistem dan menekan biaya serendah mungkin atau low cost solution. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu dewasa ini. Neural network telah diaplikasikan di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan neural network memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, dapat memecahkan problema non-linear yang umum dijumpai di aplikasi. Yang kedua, kemampuan memberikan jawaban terhadap pattern yang belum pernah dipelajari atau generalization. Yang ketiga, dapat secara otomatis mempelajari data numerik yang diajarkan pada jaringan tersebut. Selanjutnya adalah lapisan neural network. Istilah jaringan pada saraf tiruan merujuk pada interkoneksi dari beberapa neuron yang diletakkan pada lapisan yang berbeda. Secara umum, lapisan pada jaringan saraf tiruan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah lapisan masukan atau input layer, terdiri dari neuron yang menerima data masukan dari variabel X. Semua neuron pada lapisan ini dapat terhubung ke neuron pada lapisan tersembunyi atau langsung ke lapisan neuron jika jaringan tidak menggunakan aplikasi tersembunyi. Dan yang kedua, lapisan tersembunyi atau hidden layer, terdiri dari neuron yang menerima data dari lapisan masukan. Lapisan neuron atau output layer, terdiri dari neuron yang menerima data dari lapisan tersembunyi atau langsung dari lapisan masukan yang nilai Y-nya melambangkan hasil kalkulasi dari X menjadi nilai Y. Selanjutnya ada fungsi-fungsi neural network. Fungsi dari neural network diantaranya yang pertama ada pengklasifikasian pola. Yang kedua, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output. Yang ketiga, menyimpan pola yang akan dipanggil kembali. Yang keempat, memetakan pola-pola yang sejenis. Yang kelima, pengoptimasi permasalahan. Yang keenam, prediksi. Selanjutnya, proses kerja jaringan saraf pada otak manusia. Ide dasar neural network dimulai dari otak manusia, di mana otak memuat sekitar 10/100 neuron. Neuron ini berfungsi memproses setiap informasi yang masuk. Saat neuron memiliki satu aksen dari satu dendrit, setiap sel saraf terhubung dengan saraf lain. Jumlahnya mencapai sekitar 10/4 sinapsis. Masing-masing sel itu saling berinteraksi satu sama lain yang menghasilkan kemampuan tertentu pada kerja otak manusia. Nah, selanjutnya di sini ada gambar sama ada dendrit, akson, dan sinapsis. Untuk dendrit sendiri yaitu untuk mengimpuls yang diterima ke badan sel saraf. Yang kedua, akson berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Yang ketiga, sinapsis berfungsi sebagai sebagai unit fungsional di antara dua sel saraf. Nah, untuk prosesnya yang terjadi pada otak manusia adalah sebuah neuron menerima impuls dari neuron lain melalui dendrit dan mengirimkan sinyal yang dihasilkan oleh badan sel melalui akson. Selanjutnya, sinapsis adalah unit fungsional antara dua sel saraf, misal A dan B, di mana yang satu adalah serabut akson dari neuron A dan satunya lagi dari dendrit dari neuron B. Nah, selanjutnya ada structural network. Ide mendasar dari Artificial Neural Network atau ANN adalah mengadopsi mekanisme berpikir sebuah sistem atau aplikasi yang menyerupai otak manusia, baik untuk memproses berbagai sinyal elemen yang diterima, toleransi terhadap kesalahan atau error, dan juga parallel processing. Di atas sini ada gambarnya. Untuk gambar di atas menjelaskan struktur ANN secara mendasar, yang dalam kenyataannya tidak hanya sederhana seperti itu. Pertama, input
berfungsi seperti dendrit, output berfungsi sebagai aksen, sedangkan untuk fungsi aktivasi berfungsi seperti sinapsis. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah proses pada ANN dimulai dari input yang diterima oleh neuron diserta dengan nilai bobot dari tiap-tiap input yang ada. Setelah masuk ke dalam neuron, nilai input yang ada akan dijumlahkan oleh suatu fungsi perambatan atau summing function yang bisa dilihat seperti pada gambar dengan lambang sigma. ANN terdiri dari banyak neuron di dalamnya. Neuron ini akan dikelompokkan ke dalam beberapa layer. Neuron yang terdapat pada tiap layer dihubungkan dengan neuron pada layer lainnya. Hal ini tentunya tidak berlaku pada layer input atau output, tapi hanya layer yang berada di antaranya. Informasi yang diterima layer input dilanjutkan ke layer-layer dalam ANN secara satu persatu, hingga mencapai layer terakhir, layer output. Layer yang terletak di antara input atau output disebut sebagai hidden layer. Namun, tidak semua ANN memiliki hidden layer, ada juga yang hanya terdapat layer input dan output saja. Penerapan Artificial Neural Network. Aplikasi Adaptive Intelligence System adalah sistem mengenali panas, hangat, dan dingin menggunakan jaringan syaraf tiruan dan himpunan fuzi. Begitu juga seperti Adaptive Noise Cancelling yang menggunakan jaringan syaraf tiruan untuk membersihkan gangguan pada telepon, dikenal dengan echo, dan mengurangi kesalahan transmisi modem dan lain-lain. Salah satu contoh adalah, dalam perkembangannya, ilmu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah banyak diterapkan pada teknologi komputer dalam menyelesaikan suatu masalah yang umumnya memerlukan pemikiran seorang ahli. Dan ANN Perceptron merupakan salah satu dari metode AI yang telah terbukti cukup handal untuk digunakan sebagai teknik pengenalan atau pengidentifikasian. Tujuan dari dibuatnya karya tulis ilmiah ini adalah untuk menerapkan metode jaringan syaraf tiruan atau Artificial Neural Network dengan algoritma Perceptron dalam menentukan penyakit cacar daun dan bercak daun pada daun tembakau serta daun cengkeh, di mana sampel daun-daun tersebut dianalisis melalui ke-8 gejala atau ciri yang ditimbulkan. Tahapan yang dilakukannya itu mengumpulkan beberapa sampel daun tembakau dan daun cengkeh, baik yang terkena penyakit maupun tidak. Kemudian mengelompokkan gejala atau ciri khusus yang ditimbulkan pada setiap daunnya dari penyakit cacar daun dan bercak daun. Ciri penyakit yang positif terlihat pada masing-masing daun akan dipresentasikan dengan nilai bipolar 1,-1, di mana ciri tersebut akan digunakan sebagai nilai masukan pada tahap pelatihan, training, dan pengujian testing dalam metode ANN. Dari hasil pengujian terhadap sampel sebanyak 20 daun untuk tahap training dan 10 sampel daun untuk tahap testing, dengan perbandingan penyakit bercak daun dan cacar daun adalah 50:50, learning rate sebesar 0,7. Lapisan masukan sebanyak 8 buah dan 1 buah lapisan luaran. Didapat bahwa metode ANN Perceptron memiliki presentasi keberhasilan pengenalan penyakit sebesar 61% sampai 73% untuk data non-learning dan 100% untuk data learning pada kedua jenis daun tersebut. Kesimpulan yang bisa diambil adalah, soft computing adalah inovasi baru dalam membangun sistem cerdas, yaitu sistem yang memiliki keahlian seperti manusia pada domain tertentu, mampu beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik jika terjadi perubahan lingkungan. Jaringan syaraf tiruan atau neural network adalah sebuah alat pemodelan data statistik nonlinear. Jaringan syaraf tiruan dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola pada data. Neural network sudah ditemukan pada tahun 1943 oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts. Mereka memperkenalkan perhitungan model neural network yang pertama kalinya. Mereka melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama yang mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Ya, demikianlah tulisan ini kami buat. Kami sadarkan banyaknya kekurangan dan banyak kesalahan yang kami buat, sehingga makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga membutuhkan kritik dan saran agar bisa menjadikan motivasi bagi kami agar ke depan bisa lebih baik lagi. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam membaca. Terima kasih juga kami ucapkan kepada segala pihak yang telah membantu hingga makalah ini dapat kami selesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.